sebagai sosok ibu Atalia yang memang lagi digempur permasalahan ini, sebagai seorang ibu juga yang mungkin melihat sosok ibu ini yang kalem, sosok ibu ini yang memang harmonis. Untuk mendapatkan seorang ibu Atalia ini kan Pak RK katanya ngantri sampai 42 lelaki gitu kan. Wajar. Gimana nih Kak Tessa, lebih ke humanis seorang sosok ibu Atalia ini? Aku ngelihat seorang di saat ini belum pernah ada namanya manusia memang ada sempurna. Tapi saat ini yang sepanjang kami lihat belum ada ketidaksempurnaan ibu yang ada yang kita lihat. Masih istri yang baik, istri yang soleha, ibu yang baik buat anak-anaknya, ibu pejabat juga yang kelihatan itu memimpin, tidak sekarang udah jadi pejabat juga gitu kan. Belum ada kekurangan satupun di mata kita ya, apalagi dia sekarang setelah diuji begini, tapi tetap dia tidak pernah ada komen. Itu jauh lebih keren menurut gue, seorang ibu ini yang diem, ambil sikap diem, keren sih. Tidak termakan isu, tidak termakan polemik, walaupun itu menghantam keluarga ya. Dan itu siapa sih jiwanya nggak terguncang mendengar suami kita dihantam isu-isu yang nggak tenang. Tapi ibu bisa melewati dengan tenang, dengan santai, tetap rangkul suaminya, tetap menjadi ibu yang baik. Itu sih menurut gua keren banget, perlu gua acungin jempol ya. Tambah lagi ibu juga harus menghadapi anaknya untuk menjawab pertanyaan anaknya. Dia harus membela bapak dari anaknya. Itu tidak berat, itu tidak mudah gitu. Belum lagi nanti ada temennya yang bertanya, tapi ibu tetap dengan posisi tenang, walaupun dihantam di kanan kiri, tapi tenang. Keren sih, idola sih menurut gue. Seorang ibu pejabat yang kelihatan juga tidak pernah kita lihat flexing, tidak pernah pamer, dengan kebaya, dengan kerudungnya yang biasa banget, yang tidak lumpang sana, yang kayak kerudung yang ikat mati sana, yang tali-tali banyak, enggak, ikat biasa aja kerudungnya. Bener-bener wanita yang sederhana gitu, sederhana, smart, pintar, cerdas gitu loh. Jadi itu idola sih menurut gue. Jadi sosok bapak, seorang suami yang sukses, pasti ada istri yang sukses di belakangnya mengantarkan suami itu menjadi sukses. Tidak ada suami sukses, perhatiin, suami yang sukses pasti ada seorang istri yang mengantarkan kesuksesan suami itu. Vanessa, ketika memang seorang ibu Atalia ini dihantam ketika cobaan atau ujian ini tidak henti-henti, ketika dari anak meninggal, terus yang perempuan harus belajar ke sekolah dengan kemarin juga sempat viral membuka hijabnya, terus ada lagi sempat Pak RK korupsi, yang sempat lagi akhirnya heboh dengan ini. Mbak Tessa melihat sosok ibu yang dalam arti ini bisa kita lihat, bisa bilang sejajar lah wanita, kita sama-sama wanita, melihat ketegaran dan kesabarannya beliau terlihat dari Mbak Tessa seperti apa? Kalau gue sih, wah ini sih sosok wanita Indonesia nih. Wanita Indonesia tuh tegar, tidak macam-macam, tuh sederhana, bener-bener tuh sosok tidak ada dipengaruhi budaya apapun. Wanita Indonesia yang tegar banget. Bener-bener ini seorang istri idola, ibu idola, orang tua idola, dan ini adalah wanita idola menurut saya. Dia tetap lurus, dia yang penting. Saya sekarang tuh, dia kan mengemban tugas sekarang kan. Saya mengemban tugas ini, urusan suami saya, urusan ini, urusan di sini, semua saya bisa aturin di rumah. Mungkin di rumah dia kacau, udah pasti tidak ada yang tidak kacau. Pasti kembali di rumah dia akan kembali sebagai seorang istri yang sedih melihat kanan kiri yang banyak, yang gosip kanan kiri, udah pasti sedih. Tapi begitu dia tampil di depan umum, dia tunjukin ini gue wanita tegar. Gue suka gitu, karena gila ya, cermin wanita. Beginilah harusnya wanita tegar itu. Tidak mengemis kepada laki-laki, tapi tidak juga mau diinjek sama laki-laki, punya harga diri, keren. Gitu, keren, karena dia tahu ini suami saya lagi ada masalah, saya tidak pernah dia nangis gini-gini, nggak ada dia tunjukin apa-apa, dan dia tidak bergeming, sama kayak kapal berlabuh di lautan yang ombaknya deras tapi tetap tenang. Kita kan tenang di dalamnya, kita nyantai dalamnya. Itu yang aku lihat seorang ibu ini. Keren sih, idola. Tapi kalau ngeliat kemarin ada pemberitaan dihantam, berita ani-ani ini sendiri gitu. Nih menurut gue, kan gue bilang ya, namanya seorang istri sah, dia tidak pernah berpikir untuk otak-otaknya ani-ani itu bagaimana bermacam cara untuk mendekati lakinya. Ya, yang dia tahu, oh ini baik, ini padahal bu jangan percaya ya. Ani-ani yang di sekeliling ibu, percaya deh, tidak ada yang tulus-tulus aja.
ke ibu. Pasti ada maksud tujuannya. Tidak ada yang tulus ibu. Aduh kayaknya gue harus belajar ke saya deh. Kalau saya lihat mata Ani saya, Ani. Jangan bu ya. Mau ibu dibaikin bagaimana tetap ya bu. Suami ibu tuh diincer sama enong-enong. Jangan percaya siapapun bu. Mau itu pura-pura ngebela ibu kek, mau pura-pura apa kek. Hati-hati ibu. Suami ibu tuh diincer sama tuh dua enong-enong. Percaya saya. Kalau ibu boleh telepon saya. Itu dua enong-enong ngincer suami ibu. Ibu jangan percaya manapun. Dua-dua sama aja. Cuman satu punya anak, satu nggak punya anak. Udah buka kedok dua-dua sekarang kan. Tanpa buka kedok pun saya tahu maksudnya. Ya, buat kalian juga di sana ya, buat para istri siapapun, terutama istri pejabat yang lagi menjabat, hati-hati suami Anda berhadapan dengan wanita yang ibu tahu bahwa itu enong-enong. Hati-hati, jangan terlalu percaya. Semua mengincer. Sejauh ini sih aku jujur ya, aku cuma ngeliat oh keren gitu aja. Cuma sekilas-kilas ya, oh keren. Apalagi waktu itu bapak kan ada di kantornya tuh, terus pakai suara saya, you break my heart, yang beredar sekarang loh bapaknya lagi gini kan, itu pakai suara saya. Di situ saya mulai perhatiin gitu kan, dia lagi kayak galau gitu kan, pas lagi, nah itu pas lagi you break itu kayaknya pas lagi deket-deketnya tuh. Kalau menurut cerita si enong-enong. Nah, itu dia lagi bolak-balik kalau kata si enong-enong clue-cluenya lagi bolak-balik ke Palembang ketemu itu bapak. Bapak duduk di ruang tamu, di ruang kerjanya yang sekarang viral yang foto bapak itu dengar suara saya. You break my heart. Itu saya posting ulang dan di situ saya lihat, saya tadinya tidak terlalu melihat karena bukan kepala daerah saya di Jakarta. Tapi setelah itu saya perhatiin. Otomatis kalau saya perhatiin bapaknya, saya perhatiin oh ini istrinya. Saya sekilas aja oh cakep, cantik, tapi gaya busana kondangan suka saya tiru. Kalau saya nemenin suami saya ke kondangan, saya tiru gaya jilbabnya begini, saya tiru rapi, bersih, simple aja, gak ada tali-tali, peniti-peniti, ikat sampai kecil-kecil, gak ada. Simple gini, pakai gini. Itu saya tiru kalau kondangan. Setiap saya mau kondangan ke suami saya, pasti saya ngebayangin Ibu Atalia. Karena saya ingat dia pakai baju pink, pakai kerudungnya diginiin, dijempit, kerudung segi 4 itu dijempit. Habis itu diadakan dilebihkan, disisaan dijempit lagi. Itu rapi, bersih. Saya tiru kebayanya kalau pergi undangan sama suami saya. Nah itu tadinya sekilas. Tapi setelah kejadian ini mulailah saya perhatiin Instagram, saya perhatiin, oh keren ibu. Situ saya langsung, oh gila ya keren. Ternyata dia juga punya karir. Bukan hanya wanita yang sebagai istri aja. Wanita punya karir aja yang moncer masih diganggu sama enong-enong. Gimana orang laki-laki yang punya istri kagak ada moncer ininya karirnya. Hati-hati bu. Apalagi sekarang nih gue kasih tau ibu ya. Ibu pergi acara nih misalnya, terus ada enong-enong, hai ibu apa kabar? Jangan percaya, itu mengincar suami ibu. Udah itu udah modus. Semua duta ya. Buat ini saya jadi gara-gara gini, saya tidak mau semua pejabat jatuh hanya karena wanita. Saya nggak mau. Saya kasihan karena saya tahu merintis itu berdarah-darah. Nggak lakinya, nggak perempuan yang merintis sampai ke atas tuh berdarah-darah. Saya tidak mau hanya sekedar enong-enong. Biar enong-enong marah saya nggak peduli. Jangan mau ibu-ibu pejabat terutama ya, ibu-ibu pengusaha terserah, dunia banyak. Ibu-ibu pejabat hati-hati ya. Kalau ada ketemu ibu-ibu, mau itu maaf ya, mau itu menghibur kayak mau menghapa, jangan ibu percaya, semua ngincer suami ibu. Begitu ibu silap, langsung diincer suaminya. Hati-hati bu. Oke. Terakhir buat Ibu Atalianya, khusus ke Ibu Atalia. Saya salut sama ibu. Saya lihat ibu tetap tegar, tetap kuat, tetap dalam keimanan yang keren, tetap dalam sebagai seorang ibu yang baik. Tetaplah seperti itu dan jangan lupa rangkul suami ibu, rangkul keluarga ibu. Jangan ada sedikit pun terlihat ada sedikit keretakan di dalam rumah tangga ibu, karena itu ada celah masuk orang. Tetap rangkul, tetap di depan siapapun, tetap kelihatan bahwa ibu adalah seorang istri yang baik untuk bapak, dan ibu tetap menjaga kehormatan bapak. Keren, salut saya bu.